Pada pertengahan tahun 2024, serangan ransomware mengguncang Pusat Data Nasional sementara. Tepatnya, pada tanggal 17 Juni, upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender pada sistem PDNS2 menjadi tanda pertama dari serangan peretas. Dan dampaknya, layanan penyimpanan data yang krusial dibekukan dan tidak bisa diakses. Hanya dalam hitungan hari, layanan imigrasi di bandara lumpuh, antrian memanjang, dan operasi manual yang tak efisien menusuk mata masyarakat. Dalam keadaan darurat dan serba kacau ini, pada 20 Juni, pemerintah baru mengidentifikasi bahwa serangan ransomware ini telah menyerang lebih dari 282 layanan instansi pemerintah di berbagai kementerian dan daerah. Peretas melihat lemahnya pertahanan ini sebagai peluang emas untuk memeras pemerintah dengan tuntutan tebusan fantastis, yaitu sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat. Permintaan ini tentu ditolak. Lalu, setelah lebih dari 2 minggu tanpa solusi, pemerintah dibuat makin tak berdaya. Pada 1 Juli 2024, Peretas dalam langkah mengejutkan memberikan kunci deskripsi secara cuma-cuma. Dan lebih dari itu, mereka bahkan mengejek pemerintah melalui pesan publik, seolah ingin mempermalukan ketidakmampuan Indonesia dalam menangani serangan ini. Disinilah fakta memalukan terungkap. Hanya 2% data yang memiliki backup. Peretas dengan gamblang mengungkapkan kelemahan pemerintah Indonesia di dunia maya. Insiden ini bukan hanya sekedar serangan, namun, ini adalah cerminan serius atas bobroknya kesiapan digital Indonesia dan tanda bahwa Peretas bisa dengan mudah mempermalukan pemerintah Indonesia di panggung dunia. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Mengapa insiden ini terjadi? Bukan sekedar teknologi, bukan juga perangkat keras yang rapuh, tapi manusia. Yes, aspek people yang menjadi akar dari serangan besar ini. Sederhana, tapi merusak. Lemahnya pemahaman pengguna soal keamanan digital, penggunaan kata sandi yang terlalu mudah, kebiasaan mengklik link mencurigakan, hingga kepercayaan berlebihan pada email yang tampak aman. Asumsi dan kelalaian ini memberi peretas akses langsung untuk menyerang sistem kita. Dan ini bukan hanya sekedar kebetulan. Metode social engineering seperti phishing memanfaatkan celah kecerobohan ini dengan menipu pengguna untuk menyerahkan akses ke sistem yang vital. Di balik layar, ketidaktahuan pengguna menjadi pintu masuk bagi peretas. Begitu akses didapat, mereka bisa menyusup ke dalam jaringan dan membekukan akses terhadap data-data. Inilah akar permasalahan. Pengguna yang tidak paham risiko dan sistem yang tidak mampu menutup celah yang diciptakan penggunanya sendiri. Dari kejadian ini, pelajaran pahit harus kita ambil. Tanpa kesadaran yang kuat dalam menjaga keamanan digital, ancaman cyber akan terus menemukan jalan masuk. Tak peduli seberapa mutakhir perangkat yang digunakan. Wow, no. Right, you get him out of it. Go on, fuck off. 1 hour. Jika kita ingin mengatasi akar masalah ini, solusi yang menyeluruh harus diambil. Ini adalah saatnya kita sebagai software engineer turut berperan. Kita bisa langsung menjadi bagian dengan bekerja bersama lembaga terkait. Kita bisa berkontribusi dalam pengembangan sistem kuesioner berkala dan monitoring yang terintegrasi. Tidak cukup dengan aplikasi dan teknologi, solusi ini perlu dijalankan bersamaan dengan perubahan di aspek people, power, dan proses. Kita bisa membangun sebuah kuesioner dan monitoring yang memeriksa pemahaman dasar keamanan siber setiap pengguna akan mengakses PDNS2. Kuesioner ini bisa berisi pertanyaan sederhana seperti pengenalan phishing, kebiasaan penggantian kata sandi, dan prosedur keamanan dasar. Dengan kuesioner singkat ini, pengguna yang kurang paham mengenai keamanan akan langsung terdeteksi. Dalam skema ini, kami sebagai software engineer dapat merancang sistem yang otomatis menandai pengguna yang kurang paham, dan data ini bisa digunakan untuk menargetkan pelatihan terhadap sekumpulan pengguna tersebut. Dari hasil kuesioner, pengguna yang kurang paham
bisa diberikan pelatihan yang lebih mendalam. Pelatihan ini tidak bisa sekedar teori, harus mencakup simulasi serangan siber nyata sehingga pengguna bisa merasakan langsung resiko jika mereka lengah. Kita juga perlu merevolusi sistem password di PDNS dengan kebijakan kata sandi yang lebih aman, kompleks, dan unik. Pengguna harus mengubah kata sandi mereka secara berkala, dan autentikasi multifaktor wajib diterapkan di semua level akses. Sebagai mahasiswa, kita bisa mendukung dalam pengembangan sistem autentikasi yang mudah diintegrasikan ke aplikasi pemerintah. Tidak hanya sistem dan pengguna, tetapi aspek power atau kepemimpinan juga harus dibenahi. Insiden ini menunjukkan adanya kelemahan di tingkat kebijakan dan pengawasan. Presiden wajib mempertimbangkan untuk mengganti jajaran pemimpin di posisi strategis dengan yang benar-benar memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang ini. Keamanan data bukan hal yang bisa ditangani sembarangan. Dibutuhkan orang-orang dengan pemahaman mendalam dan komitmen tinggi. Perubahan ini bukan sekedar formalitas, tetapi langkah tegas untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani keamanan siber. Setiap dana yang digunakan untuk membangun sistem keamanan siber harus dikelola dan diawasi dengan baik. Transparansi anggaran sangat penting untuk mencegah potensi kebocoran atau penyalahgunaan dana. Dalam situasi darurat, data harus bisa segera dipulihkan. Kami bisa berkolaborasi dalam membuat sistem yang secara otomatis membackup data secara berkala dan menyimpan data di beberapa lokasi berbeda. Redundansi ini penting untuk mencegah kelumpuhan layanan jika serangan siber berhasil menembus satu titik. Menggunakan penyimpanan berbasis cloud dan sistem cadangan yang selalu siap mengambil alih jika sistem utama terganggu. Pemerintah perlu memastikan bahwa cloud dan sistem backup ini benar-benar aman dan dikelola secara profesional. Kenyataannya, serangan ransomware ini menunjukkan kelemahan nyata dalam sistem keamanan siber kita. Dengan edukasi yang intensif, pelatihan rutin, kepemimpinan kompeten, dan pengelolaan anggaran yang transparan, sistem keamanan siber Indonesia bisa menjadi lebih kuat. Kini, saatnya pemerintah untuk mengakui bahwa solusi terbaik mungkin datang dari pihak-pihak yang selama ini dianggap sebelah mata.